Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ajis Pratama dengan NIM 2211092, prodi S1 Informatika. Di sini saya akan memberikan materi tentang penerapan artificial intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Baik, kita masuk ke bab 1, yaitu latar belakang penerapan teknologi AI atau Artificial Intelligence dalam bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Merupakan salah satu tren terkini dalam perkembangan teknologi. AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses, membantu dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas produk atau jasa. Dalam bidang industri, AI dapat digunakan untuk meningkatkan proses produksi dengan menggunakan teknologi seperti robotik dan otomasi. Di bidang industri, AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dengan cara menggunakan robot dan sistem otomasi. Ini akan membantu dalam mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemeliharaan mesin dan peralatan sehingga memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya perawatan. Dalam bidang bisnis, AI dapat digunakan untuk meningkatkan analisis data dan pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma machine learning yang dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dalam data dan menemukan solusi yang optimal. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk membantu dalam proses pemasaran dan pelayanan pelanggan, seperti menganalisis data pelanggan dan menyarankan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam bidang pendidikan, AI dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi seperti pengenalan wajah dan suara, serta adaptive learning. Ini akan membantu dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kecepatan gaya belajar setiap siswa, sehingga dapat membuat pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi mengatasi masalah dan belajar yang mungkin dihadapi siswa. Secara keseluruhan, penerapan AI dalam bidang industri, bisnis, dan pendidikan dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk jasa. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan AI harus dilakukan dengan bijak dan diatur dengan baik untuk menghindari masalah etis dan sosial yang mungkin timbul. Baik, kita lanjut ke bab 2, pembahasan review artikel jurnal penelitian ke-1 di bidang industri. Yang pertama, judul artikelnya adalah implementasi non-player karakter pada game The Lost Baby menggunakan metode finite state machine. Nama penulisnya ditulis oleh Pratika Andarista. Nama penerbitnya Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang. Tahun jurnal diterbitkan pada tahun 2018. Kemudian latar belakang penelitian artikel ini adalah industri game telah menjadi salah satu industri yang banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik yang muda maupun yang tua, sangat suka memainkan game. Salah satunya adalah game adventure, di mana dalam memainkan game ini biasanya memiliki alur cerita dan konflik yang terjadi antar player dengan karakter non-playable karakter. Game ini juga berfungsi melatih pola pikir seseorang untuk mencari solusi memecahkan suatu permasalahan yang ada di sebuah game. Dahulu game hanya dimainkan secara tradisional seperti kartu, catur, ular tangga, petak umpet, dan lainnya. Seiring berkembangnya teknologi, permainan tersebut dikembangkan ke dalam teknologi yang lebih modern. Sekarang banyak game baru yang memanfaatkan teknologi modern dalam pembuatan dan penggunaannya. Media penyebaran informasi tidak hanya berbasis teks dan suara, salah satunya adalah game komputer yang makin diminati masyarakat, terutama generasi muda. Program permainan game saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengguna komputer. Sebagian besar anak remaja maupun dewasa menghabiskan waktunya di depan komputer untuk bermain game.
Bermain game dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk langsung berperan dalam proses belajarnya dan sekaligus kompeten tentang kemampuan mereka di dalam belajar menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di dalam sebuah permainan. Langsung ke rumusan masalah penelitiannya. Rumusan masalah pada pembuatan game adventure The Lost Baby ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara merancang game adventure The Lost Baby berbasis multimedia? Bagaimana mengimplementasikan logik pada game The Lost Baby? Bagaimana mengenalkan finite state machine game pada game The Lost Baby? Dan tujuan penelitiannya adalah adapun dari tujuan pembuatan game adventure The Lost Baby ini yaitu menerapkan metode finite state machine dalam berbagai adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menghasilkan suatu kecerdasan buatan game adventure The Lost Baby ke dalam bentuk game desktop dapat mengimplementasikan artificial intelligence pada game adventure The Lost Baby. Kemudian metode penelitiannya langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Pada tahap ini dipelajari literatur dan pembicaraan serta konsep awal untuk merancang game yang akan dibuat, yaitu didapat dari referensi buku, internet maupun sumber lain. Pengumpulan data dan analisis data. Pada tahap ini adalah proses pengumpulan data yang dibutuhkan untuk pembuatan game serta analisa atau pengamatan pada data yang sudah terkumpul untuk selanjutnya diolah lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah analisa dan perancangan. Kemudian yang keempat ada pembuatan game setelah tahap pembuatan game. Kelima, uji coba game. Kemudian langsung ke hasil pembahasannya. Hasil implementasi adalah proses penerapan rancang sistem yang dibuat menjadi satu aplikasi yang bisa dijalankan pada kenyataan. Di samping itu, implementasi juga berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan rancangan yang telah dibuat. Kesimpulan dan sarannya adalah dari beberapa tahapan pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pengujian AI menggunakan metode finite state machine didapat hasil yang sesuai seperti musuh dapat bergerak dengan otomatis. Kemudian dari 6 aspek pengujian tombol menu, fungsi dan hasil sesuai dengan yang diharapkan penulis. Berdasarkan pengujian cheat pada game fungsi dan hasil sesuai dengan yang diharapkan penulis. Pada pengujian gameplay sudah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Pada pengujian yang dilakukan terhadap user, diketahui bahwa mayoritas responden menilai game itu baik. Sarannya adalah game dapat dikembangkan dalam bentuk 3D. Kemudian game dapat dikembangkan menjadi game berbasis mobile. Kemudian game dapat dikembangkan dengan menambahkan lagi 4-10 level. Kemudian game dapat dikembangkan lagi dengan 2 atau 5 player sehingga dapat dimainkan bersama-sama. Lanjut ke pembahasan kedua, review artikel jurnal penelitian kedua di bidang bisnis. Judul artikelnya adalah Sistem Pakar Talenta Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Pelayanan Publik menuju Sragen Smart City. Nama penulisnya adalah Imas Wulandari, nama penerbitnya adalah Jurnalit Bang Sukowati, tahun diterbitkan pada tahun 2018. Latar belakangnya adalah seperti ini, dapat dibaca. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Harapan penulis, talenta selain dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan dimensi smart people dan smart government menuju Sragen Smart City, sekaligus juga dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat arah dan strategi implementasi TIK guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 Kabupaten Sragen. Tujuannya adalah berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah merancang sebuah aplikasi sistem cerdas berbasis pengetahuan, yaitu Pakar Talenta.
Talenta dapat menjadi portal awal bagi semua kalangan masyarakat dalam memperoleh informasi layanan publik dan perizinan yang ada di Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bentuk tatap muka berbasis AI. Kemudian bisa dibaca. Akan kita lanjut ke metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitiannya adalah adanya pembahasan yang khusus dan dalam membutuhkan sumber-sumber. Pertama diantaranya adalah metode wawancara, kemudian metode kepustakaan, kemudian adalah metode dokumentasi. Kemudian hasil dan pembahasannya ada 3 yang penting dalam pengembangan sistem pakar, yaitu adanya pakar, pemakai, dan sistem. Pakar adalah orang yang mempunyai pengalaman khusus dalam suatu masalah dalam sistem. Pengalaman tersebut disimpan sebagai basis pengetahuan dan basis aturan, sedangkan pemakai adalah orang yang ingin berkonsultasi dengan pakar lewat sistem. Sistem sendiri menyediakan berbagai fasilitas untuk menghubungkan pakar dan pemakai. Komponen-komponen dari sistem pakar yaitu akuisisi pengetahuan, basis pengetahuan, dan basis aturan. Kemudian ada media mekanisme inferensi, kemudian ada fasilitas penjelasan program, yang kelima adalah antarmuka atau interface. Kemudian kesimpulan dan saran dari artikel ini adalah perancangan sistem pakar talenta dapat mengawali pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI dalam bidang penelitian, khususnya pelayanan publik. Talenta mampu menyediakan konsultasi online layaknya seorang pakar secara non-stop, karena di dalam Talenta terdapat dokumentasi ilmu, pengetahuan, dan para ASN yang sudah ahli dan lama berkecimpung dalam bidang pelayanan publik dan perizinan. Bisa dibaca. Lanjut ke saran. Meskipun aplikasi ini pengembangannya masih berupa prototipe, penelitian ini dapat menjadi bentuk sosialisasi penerapan sistem pakar dalam bidang pemerintahan yang ada di Kabupaten Sragen. Talenta juga dapat terus-menerus dikembangkan sejalan dengan basis pengetahuan yang semakin berkembang. Keberadaan Talenta dapat memberi motivasi pengembangan sistem pakar tidak hanya di bidang pelayanan publik saja, akan tetapi juga di bidang pemerintahan yang lainnya. Lanjut lagi ke pembahasan ketiga, yaitu review artikel jurnal penelitian ketiga, yaitu pendidikan. Pertama, judul penelitiannya adalah epistemologi kecerdasan buatan AI dan pentingnya ilmu etika dalam pendidikan interdisipliner. Nah, penulisnya adalah Michael Reskianto Pabubung. Penerbitnya adalah Jurnal Filsafat Indonesia volume 4 nomor 2 tahun 2021. Tahun jurnal diterbitkan pada tahun 2021. Latar belakang penelitiannya adalah sebagai berikut. Lanjut ke rumusan masalahnya. Fenomena ini memberikan tantangan bagi dunia pendidikan. Pendidikan seperti apa yang ingin dicapai, sintesis dan evaluasi. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu menganalisa seperti apa epistemologi. Oleh karena itu, tulisan ini hendak menjawab 2 pertanyaan dasar. Apa sebenarnya epistemologi AI? Bagaimana institusi pendidikan mempersiapkan para peserta didik dalam menghadapi era AI? Fenomena AI adalah tantangan bersama. Di satu sisi AI membawa manfaat yang baik di banyak lini kehidupan, di sisi lain ada banyak masalah yang harus dihadapi. Kemudian tujuan penelitiannya adalah kecerdasan buatan atau AI adalah payung istilah yang digunakan untuk menyebut simulasi yang digunakan oleh mesin-mesin atau alat yang terhubung dengan samudera data yang menyerupai kecerdasan manusia. Tidak diragukan lagi, AI sudah memberi dampak positif dalam banyak aspek kehidupan manusia, yaitu ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga pertahanan dan keamanan. Kemudian lanjut ke metode penelitiannya. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif.
melalui analisis literatur. Data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari jurnal, buku, dan artikel yang terkait dengan epistemologi, etika, artificial intelligence, dan pendidikan interdisipliner dengan fokus pada terbitan 10 tahun terakhir. Kajian ini menggunakan artificial intelligence sebagai objek material dan epistemologi sebagai objek formal. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasannya adalah sebagai berikut. Baik, masuk ke kesimpulan dan saran untuk memfasilitasi tujuan baik ini dibutuhkan dua hal: kurikulum tentang pengetahuan dasar AI dan dignitas manusia di sekolah menengah kejuruan, kuliah dasar tentang dasar-dasar AI dan etika di setiap program studi perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Lanjutnya bisa dibaca. Kemudian kita masuk ke saran. Di era AI ini kita semua akan menjadi konsumen AI, bahkan juga produsen dalam arti tertentu. Dalam analogi pertandingan sepak bola, kita ibaratkan para penonton. Kita semua perlu dibekali pemahaman mendasar mengenai dasar-dasar AI dan dignitas manusia demi membentuk diri sebagai konsumen kompeten atau penonton yang sportif. Lanjutannya bisa dibaca. Baik, kita masuk ke bab 3, yaitu penutup. Kesimpulannya adalah dalam bidang industri, perusahaan harus bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga penelitian untuk mengembangkan regulasi yang tepat dan pengawasan yang ketat dalam penerapan AI. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan etika dan hak asasi manusia dalam penerapan AI. Dalam bidang bisnis, perusahaan harus memperhatikan etika dan privasi penerapan. Dalam bidang pendidikan, perlu adanya dibangun kesadaran yang lebih luas tentang AI di masyarakat. Selain itu, perlu adanya investasi yang lebih besar dalam penelitian pengembangan AI agar dapat meningkatkan kualitas teknologi dan memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang aman dan etis. Dan yang terakhir, perlu adanya kerjasama yang erat antara industri, bisnis, dan pendidikan dan pemerintah dalam penerapan AI agar dapat mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kemudian saran dari saya, perlu adanya regulasi yang tepat dan pengawasan yang ketat dalam penerapan AI untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang aman dan etis. Pemerintah dan industri harus bekerja sama dalam menciptakan regulasi ini. Perlu adanya pendidikan dan kesadaran lebih luas tentang AI di masyarakat agar masyarakat dapat memahami potensi dan risiko dari teknologi ini dan menggunakannya dengan bijak. Perlu adanya investasi yang lebih besar dalam penelitian dan pengembangan AI agar dapat meningkatkan kualitas teknologi dan memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang aman dan etis. Kemudian perlu adanya kerjasama yang erat antara industri, bisnis, pendidikan, dan pemerintah dalam penerapan AI agar dapat mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Perlu adanya persiapan pekerja, kemudian perlunya perhatian yang serius terhadap masalah etika dan HAM. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.